Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Pelesiran kandang kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memanen anakan entok ya, yang ketiga kalinya. Alhamdulillah teman-teman, sudah seminggu ini ada 3 induk yang berhasil menetas ya secara bersamaan, jaraknya cuma 2 hari. Kemarin saya memanen anakan entok 13 ditambah 5. Karena yang 5 itu adalah entok saya ada tragedi pecah telur sebanyak 11 butir ya. Sehingga sisa 5. Alhamdulillah saat ini sudah kembali panen lagi 13. Oke teman-teman, setelah saya memanen anakan entok, wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan sesuatu ataupun hadiah kepada seorang narasumber ya yang beberapa kali saya liput di rumahnya. Tak lain adalah Bapak Usman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk mencari konten yang judulnya kebanyakan gedebok pisang sebagai pakan alternatif ternak entok. Ini ada 3 ekor teman-teman, 1 jantan dan 2 betina. Kita akan langsung antar ya ke rumahnya Bapak Usman karena tidak terlalu jauh dari rumah saya. Ini adalah penampakan dari kandang Bapak Usman ya. Beliau sedang mencacah gedebak pisang sebagai ternak entok. Ini saya harap semoga ternakan entok jumbo walaupun hanya 3 ekor ya, bisa berkembang di rumahnya. Oke teman-teman, dengan kandang alat kadarnya ya, mintian entok atau ternakan entok yang masih umur 3 hari ini, 1 jantan 2 betina dilepas begitu saja di tempatnya Bapak Usman. Ini apakah tidak berbahaya? Tentu saja tidak teman-teman, karena lihat matahari atau sinar matahari bisa masuk ke dalam kandang ya, sehingga alas kandang tetap kering dan tidak pengap. Bahayanya itu kalau matahari tidak bisa masuk atau sinar matahari tidak masuk. Oke teman-teman, saat ini saya berada di area ya pengumbaran ternak entok Bapak Usman. Mohon maaf Bapak Usman tidak bersedia untuk saya wawancara karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan. Tetapi kita akan coba untuk menarasikan ya terkait dengan ternakan entoknya Bapak Usman. Ada 11 induk ya dan sekitar 4 jantan. Awalnya di konten-konten saya, jantan entok milik Bapak Usman ini ada sekitar 13. Jadi 1:1. Tetapi untuk saat ini ataupun hari ini saya bersambang ke kandangnya hanya tersisa 4 teman-teman. Kenapa kok bisa tersisa 4? Karena ternakan entok yang dragon full ya, dulu membeli di kandang saya, setelah sudah dewasa ternyata diminati orang dan terjual. Padahal Bapak Usman memberikan harga yang sangat fantastis. 1 induk jantan dragon full ya, warnanya hitam, itu di harga Rp750.000. Bayangkan, tetapi ada 4 entok dragon yang di luar nalar ya. Pembeli langsung memberikan uang. Ya udah, Bapak Usman tidak bisa berbuat apa-apa karena dia yang membuka harga dan pembelinya tidak menawar sama sekali. Ini adalah sisa ya. Sisa dari indukan dragon ada 2 ekor. Ini hitam teman-teman. Ini ternakan dari kandang saya. Yang satunya juga ada itu 1 ekor ya. Juga mulai berproduksi. Sayangnya jantannya sudah terjual. Bayangkan kalau jantannya ada 1 saja, nanti bisa dipisah. Tetapi tidak masalah, Bapak Usman tidak putus semangat ya. Tetap berkreasi memberikan ternakan entoknya menggunakan cacahan gedebok pisang. Bisa dilihat teman-teman. Yang saya narasikan ini adalah data dari Bapak Usman ya. Sebelum saya meliput, saya wawancara secara offline terlebih dahulu. Di hadapan kita semua adalah cacahan gedebok pisang yang dicampur dengan bekatul dan kepala ikan asin. Ini membuat ternakan entok Bapak Usman tetap sehat, tetap besar, dan tetap gemuk-gemuk ya. Produktivitasnya juga cukup lancar teman-teman. Ada beberapa ternakan entok kemarin yang berhasil menetas dan dibeli oleh tetangga dengan harga sekitar Rp13.000 per ekor. Dengan penyediaan kolam yang cukup besar ya, Bapak Usman juga
memvariasikan dengan cacahan gedebok pisang sebagai pakan utama ternak endoknya. Bisa dilihat, ini ada 3 lonjor gedebok pisang yang siap cacah. Ada sekitar 4 lonjor ya, dan yang satunya masih dalam proses pencacahan. Pencacahan gedebok ini sudah biasa dilakukan Bapak Usman lebih dari 7 bulan ya. Dan bisa dilihat ternakan endoknya tetap sehat dengan adanya pengumbaran dan kubangan yang cukup besar dan lebar, membuat ternakan endoknya terlihat bersih-bersih dan besar-besar. Oke teman-teman, dengan alas kandang menggunakan sekam padi ya, tidak ada bau sama sekali teman-teman. Dan ini di luar kandang juga ternakan endoknya cukup lahap untuk memakan racikan pakan harian dengan bahan pokok gedebok pisang. Pengakuan dari Bapak Usman ketika menggunakan gedebok pisang sekitar 3 pohon ya. Gedebok pisangnya kebetulan ini adalah gedebok pisang kepok, membuat biaya pakannya bisa ditekan serendah mungkin. Biasanya Bapak Usman sebelum menggunakan gedebok pisang 1 minggunya itu habis 50 kg ya untuk 20 ekor indukan. Tetapi setelah menggunakan gedebok pisang ini, Bapak Usman hanya membutuhkan begatul 15 kg untuk 1 minggunya. Bayangkan bisa menekan biaya pakan lebih dari 30% ya, atau bahkan 35% dari total pengeluaran awal sebelum menggunakan gedebok pisang. Oke, dengan cacahan gedebok pisang yang dicacah secara manual, Bapak Usman tidak khawatir terkait dengan pertumbuhan dan produktivitas ternakan endoknya. Bisa dilihat teman-teman, dengan cacahan yang sangat sederhana ya, tidak menggunakan alat apapun. Tetapi ini juga memerlukan waktu yang cukup lama teman-teman. Jadi di dalam ternak endok kita hanya memilih mana pakan yang murah, tetapi waktu kita akan tersita lebih lama, dan membeli pakan yang cukup mahal karena pakan pabrikan ya. Tetapi waktu kita bisa efisien dan bisa melakukan pekerjaan yang lain. Oke teman-teman, bila dilihat ya, ini adalah pisang kepok ya, dan campurannya ternyata tidak hanya menggunakan begatul dan kepala ikan asin, tetapi menggunakan roti. Ini roti kering teman-teman, remukan roti atau roti kering yang belum basi ya, atau belum menjamur. Ini hanya hancur. Bapak Usman berhasil menemukan pabrik roti kering sehingga beliau mampu meminta ya secara rutin 1 minggu sekali 15 kg. Jadi dengan adanya cacahan gedebok pisang kepok yang dicacah secara manual dan ditambah dengan kepala ikan asin sebagai tambahan protein hewaninya, ditambah lagi dengan begatul halus ya sebagai penyempurna racikan pakan untuk menyeimbangkan karbohidrat, membuat ternakan endoknya tetap bisa produksi dengan lancar. Bisa dilihat teman-teman, dari kandangnya pun sangat sederhana, tidak menggunakan kandang yang permanen, tetapi ini hanya bambu-bambu saja ya. Dan pakannya pun juga cukup sederhana. Nanti ini difermentasi teman-teman. Bapak Usman menggunakan cacahan gedebok pisang ini difermentasi sehingga akan lebih awet. Satu waktu ya, atau 1 hari untuk mencacah dari 7 lonjor gedebok pisang yang dipotong-potong seperti ini, mampu menyediakan pakan 23 ya, sekitar 23 sampai 25 indukan entoknya untuk 1 minggu. Jadi bisa menghemat waktu, racikan pakannya dibutuhkan hanya waktu 1 hari, tetapi bisa 1 minggu ke depan. Oke teman-teman, ini adalah penampakan dari mintian hasil ternakan di kandang saya ya. Ini adalah wujud dari dedikasi Bapak Usman. Yang lain pada tumbang, Bapak Usman tetap bertahan untuk beternak entok.
dengan menggunakan racikan pakan ketupat pisang. Semoga dari ketiga minti umur 3 hari ini teman-teman, 1 jantan dan 2 betina, ini bisa survive ya, bertahan hidup dengan umbaran seperti ini. Sebenarnya saya juga khawatir karena tidak ada lampu ataupun penutup kandang, tetapi saya berpesan nanti kalau malam dimasukkan ke dalam kardus supaya lebih hangat ya. Karena percaya nggak percaya teman-teman, kalau dengan usia mintian yang baru sebesar ini, usia belum ada 1 minggu, sangat rentan sekali bila terkena hawa dingin di malam hari, bisa pilek ya. Tetapi kalau di sini saya nggak tahu. Bismillah lah, semoga Bapak Usman bisa merawat minti-minti ini dengan baik dan bisa berkembang ke depan. Saya berharap nanti mintinya bisa besar sehingga bisa produksi di kandang Bapak Usman yang cukup sederhana ini. Oke teman-teman, di samping itu kita juga harus konsisten ya di dalam pemberian pakan. Bisa terlihat ini adalah hasil dari konsistensi Bapak Usman menggunakan pakan ketupat pisang, masih bisa bertelur dan bisa mengeram dan bisa menetas. Walaupun terlihat sederhana ya, kandang yang semi terbuka dengan alas kandang hanya menggunakan sekam padi, ternyata sekam padi ini juga mampu membuat kotoran entok menjadi kering sehingga tidak bau sama sekali. Ini bisa dilihat teman-teman, umbaran yang ada di luar kandang tertutup ya. Kalau ini adalah tempat peterangan tanpa adanya sekat ataupun atap, sehingga sangat dimungkinkan sekali ternakan endoknya bisa mengeram tumpuk. Dan bisa dari video ini bisa kita belajar bersama teman-teman apa yang informasi yang dilakukan atau apa informasi yang didapat dari video ini. Satu, konsistensi Bapak Usman di dalam di dalam pembuatan racikan pakan dengan menggunakan ketupat pisang. Yang kedua, konsistensi Bapak Usman tetap memelihara entok walaupun entoknya terjual ya, hanya menggunakan racikan pakan ketupat pisang ditambah begatul halus, ditambah kepala ikan asin dan roti yang sudah hancur seperti itu dengan kandang breeding yang ala kadarnya. Bisa dilihat tampak sangat sederhana. Dindingnya juga masih menggunakan bambu, sirkulasi udara kalau dingin di malam hari sangat jelas terasa kalau di sini ya. Tetapi ternakan endoknya tetap sehat teman-teman. Ini adalah konsistensi Bapak Usman dalam memelihara ternakan endok. Sudah pernah 10 juta rupiah teman-teman hangus karena Bapak Usman tidak memahami terkait dengan perawatan endok. Beliau hanya membeli endok yang usia derian dan usia basiran. Tetapi ketika pelihara ternyata banyak kendala, dan saat ini saya lihat Bapak Usman tidak mempunyai kendala ya, terkecuali adalah kendalanya pakan, dan Bapak Usman telah menemukan racikan pakan yang sangat sederhana, pakan alternatif, dan ternakan endoknya tetap sehat dengan diberi kubangan yang cukup besar ya. Kubangan ini penting teman-teman karena untuk menetralisir suhu tubuh ternakan endok kita. Tetapi perlu diingat juga, air juga harus setiap saat diganti. Percakapan yang saya lakukan di gambar ini, Bapak Usman kurang berkenan ketika suaranya dimasukkan ke dalam video ini. Karena beliau bahasa Indonesianya itu kurang lancar teman-teman. Dan ketika saya jawab, saya bertanya dan beliau menjawab menggunakan bahasa Jawa, sehingga beliau kurang pede seperti itu. Dan semoga ini bisa dimaklumi ya, karena yang namanya orang tidak semua pede di depan kamera. Tetapi garis besarnya adalah penggunaan ketupat pisang sebagai pakan ternakan endok, dan endoknya bisa berkembang pesat. Kemarin juga ada yang sudah terjual, baik anakan maupun basorannya atau jantannya dewasa. Saya memberikan hadiah kepada Bapak Usman 3 ekor anakan endok jumbo dari kandang saya. Semoga ini bisa berkembang lebih bagus lagi di kandangnya Bapak Usman. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya bagi kita semua para peternak endok untuk mencari pakan yang konsisten. Pakan bagus bila tidak konsisten sama saja, tetapi pakan sederhana dengan racikan yang sangat sederhana, murah ya, tetapi konsisten
pasti ternakan endroknya akan berkembang dengan optimal. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.